Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Maulana Kirani dari absen 8 dan rekan Saya Gracia Dia Fidelia dari absen 17. Untuk soal yang pertama akan dijelaskan oleh Beb. Buatlah bagian struktur lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen dan dijelaskan bagian tersebut. Kayak sebelum amandemen itu yang pertama ada Undang-Undang 1945, terus yang kedua itu ada MPR, terus habis MPR itu ada DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA. Terus yang sesudah itu yang pertama tuh Undang-Undang 1945, terus ada BPK, terus MPR, terus nanti di bawahnya itu ada DPD sama DPR. Terus yang ketiga itu Presiden atau Wakil Presiden. Terus yang keempat tuh Mahkamah Konstitusi, MA atau kayak. Terus yang kedua itu ada jelaskan perbedaan tugas dan wewenang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung menangani perkara-perkara hukum yang bersifat umum dan konkret seperti perkara pidana, perdata serta tata usaha negara. Perkara yang masuk ke Mahkamah Agung umumnya telah melalui proses panjang di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Dengan demikian, Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengadilan kasasi yang menilai penerapan hukum oleh pengadilan di bawahnya, bukan memeriksa ulang fakta perkara. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi berwenang menangani perkara yang bersifat konstitusional dan berdampak luas bagi sistem ketatanegaraan. Perkara tersebut meliputi pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang 1945, sengketa hasil pemilihan umum, sengketa kewenangannya diberikan oleh konstitusi, serta pembubaran partai politik. Soal yang ketiga, jelaskan dampak positif dan negatif perubahan atau amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dampak positifnya yang pertama, pasal dalam Undang-Undang 1945 dapat menyesuaikan perkembangan zaman, menghilangkan pasal-pasal yang multitafsir pada Undang-Undang 1945. Yang kedua, Undang-Undang 1945 menyesuaikan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Adanya amandemen Undang-Undang 1945, beberapa pasal yang tidak sesuai dapat dihilangkan. Yang ketiga, dulu warga negara Indonesia tidak bebas memilih DPR dan DPRD. Setelah adanya amandemen, masyarakat Indonesia memiliki kebebasan memilih secara langsung. Nah, selanjutnya itu ada dampak negatif. Yang pertama, jika dilakukan secara terus-menerus, amandemen dapat mengubah aturan yang sudah final. Hal ini menyebabkan kebingungan tentang aturan. Yang kedua, perbedaan pandangan dan kepentingan politik dapat memicu konflik perselisihan yang berkepanjangan, dapat menghambat stabilitas politik dan pembangunan sosial. Yang ketiga, beberapa amandemen dapat memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah atau lembaga tertentu. Jika tidak diawasi dengan baik, hal ini dapat meningkatkan resiko penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian untuk soal yang keempat, bagaimana peran DPD sebagai salah satu lembaga negara yang mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional, dan dijelaskan. Berdasarkan pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945, DPD memiliki peran dalam kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU terkait otonomi daerah, hubungan pusat daerah, serta pertimbangan keuangan. DPD juga mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut dan memantau perda. Jadi kesimpulannya adalah peran DPD sebagai satu lembaga negara yang mewakili kepentingan daerah, ia berperan sebagai pengawas dan pemantau langsung pemerintah daerah. Kemudian yang kelima, apa saja hal-hal yang dapat membuat MPR memberhentikan presiden sebelum masa jabatan berakhir, dan dijelaskan. Berdasarkan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, ada beberapa hal-hal yang dapat membuat MPR memberhentikan presiden. Yang pertama, pengkhianatan terhadap negara. Yang kedua, tindakan pidana korupsi. Yang ketiga, tindakan pidana berat lainnya, yang seperti
tindakan kriminal serius yang diancam dengan hukuman berat. Dan yang keempat ialah perbuatan tercela apabila presiden pada masa jabatan tersebut melakukan sebuah perbuatan yang tercela seperti melanggar hukum, norma atau humanisme, maka presiden tersebut MPR berwenang untuk memberhentikan presiden tersebut. Dan yang kelima ialah tidak lagi memenuhi syarat seperti presiden itu sakit atau memiliki atau tidak sehat lagi secara jasmani maupun rohani. Dan yang soal terakhir, bagaimana hubungan antara MPR, DPR, dan DPD sebagai lembaga perwakilan rakyat, dan jelaskan. Untuk yang pertama, MPR itu terdiri dari anggota DPR dan juga DPD dan berwenang mengubah undang-undang dasar serta melantik presiden dan juga wakil presiden. Sedangkan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, fungsi anggaran, dan pengawasan nasional. Dan DPD memberikan masukan berbasis daerahan kepada DPR untuk memperkuat kualitas undang-undang. Ketiganya bersama-sama memastikan kedaulatan rakyat yang berjalan di tingkat nasional maupun daerah dengan mekanisme check and balance. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.